Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik, sehat, kuat, semangat, oke. Terima kasih. Sebelum pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu di belakang, di depan, di bawah meja dan kursi masing-masing ada sampah? Gak ada ya, ada bersih ya. Kelas 7B terkenal apa? Terima kasih, lagi kebetulan. Terus kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Siap, mulai ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, betul. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibu. Sudah nak, ada duduk kembali. Sekarang ibu akan mengabsen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Amel sama siapa? Jalfa. Pembelajaran hari ini adalah bab 4 adalah judulnya apa nak? Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita kemarin membahas mengenai agama, ya, kita mereview yang kemarin karena kita itu sudah ya. Tolong dibuka bukunya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba ibu pengen tahu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ibu lanjutkan lagi, ya. Tadi ibu katakan kita kemarin pembelajaran di mengenai agama, ya, keberagaman mengenai agama. Sekarang kita mengenai keberagaman ras dan antar golongan. Ini adalah PPT penjelasan mengenai keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik agar mengetahui keberagaman bangsa yang ada di Indonesia. Kadang Bu Nina menggunakan kata SARA, singkatan SARA, suku, agama, ras, dan antar. Di sini Ibu jelaskan dari PPT makna keberagaman. 2, keberagaman SARA. Tadi SARA yang Ibu katakan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, nak? 3, faktor-faktor penyebab terhadap sosial dan keberagaman. 4, tantangan dalam sikap terhadap perubahan. 5, Bhinneka Tunggal Ika. A, makna persatuan dalam keberagaman. Makna persatuan dalam keberagaman. Pernahkah anak-anak melihat video atau membaca tulisan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Pernah, nak? Dalam keberagaman masyarakat Indonesia, jika belum, mari coba lihat video YouTube persatuan dalam kebineka. Sekarang makna persatuan dalam keberagaman. Kita lihat videonya ya. Disimak ya, nak. Ibu lanjut lagi.
Dari apa yang anak-anak lihat video dari YouTube tentang persatuan dalam kebinekaan, maka dapat disimpulkan bahwa persatuan haruslah kita jaga di tengah perbedaan yang ada. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pinter. Keberagaman dapat dibuktikan di dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan jenis suku, agama, dan kepercayaan dalam perbedaan status sosial. Anak-anak, tadi adalah gambar pulau. Dampak negatif dari keberagaman adalah munculnya benih konflik karena merasa golongan atau pihak saja yang paling benar, sehingga mengakibatkan oleh adanya kesulitan beradaptasi dalam suatu kesatuan, munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan, dan disertai tindakan yang merusak persatuan dalam mengancam keutuhan NKRI. Ibu lanjut. Beberapa faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat. Letak strategis wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di sini nggak ada ya? Udah kelihatan ya? 2 sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdapat ribuan pulau, baik yang berpengaruh penghuni maupun yang tidak berpenghuni. 3. Perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki bentang alam yang lengkap dan menakjubkan. Ada kawasan penggunungan, pantai, rawa, sungai, dataran kering, tandus, juga dataran subur. 4. Transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Kita lanjut lagi. Persatuan dalam keberagaman suku. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 di Indonesia, hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contoh, anak-anak, kalau Ibu menjelaskan PPT, berarti kamu juga nanti, apakah yang Ibu jelaskan bisa untuk soal? Tolong dipahamin ya, didengarkan dengan baik, disimak. Ya, sayang? Tadi ada 1.300 suku. Contoh, suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, Jawa, Sunda, Baduy, Dayak, Bugis, Minahasa, Bali, Timur, Maluku, Papua, dan lain-lain. 2. Persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, agama adalah ajaran atau sistem mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. Dalam pasal 29 ayat 1 mengenai kita percaya adanya ketuhanan yang Maha Esa. Betul nggak? Siapa yang tahu? Setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Indonesia untuk memeluk satu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu masih pasal 29 ayat 1, ya. Adapun resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada berapa, nak? Ada 6. Good job. Ibu lanjut. Sekarang, persatuan dalam keberagaman ras mengidentifikasi manusia berdasarkan ciri. Ciri fisik dikaitkan dengan tempat dia berasal. Berikut ini ciri-ciri fisik pengelompokan ras. 1. Bentuk badan. Dimaksud adalah dilihat dari tinggi besar badan seseorang, ya. Bentuk kepala. Bentuk kepala biasa dijadikan ukuran adalah bulat atau memanjang. 3. Bentuk muka atau wajah. 4. Bentuk hidung. Hidung mancung atau pesek. Ya, nak. Jadi senyum deh ya, pada senyum ya. 5 adalah warna kulit. Ada warna kulit apa, nak? Sama matang. Terus hitam, kuning langsat, putih. Kita lanjut ya. Ini adalah gambar lambang apa? Ini adalah bendera kita. Warnanya apa? Merah putih. Ya. Merah artinya apa? Berani. Putih artinya? Tidak mudah loh. Itu perlu perjuangan ya, nak. Selama berapa tahun, nak?
Ya, 350 tahun. Ya. Kalau Jepang 3,5 tahun. Ya. Ibu lanjut. Faktor dalam keberagaman antar golongan memiliki ragam budaya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat itu ada yang membentuk golongan dianggap suatu golongan. Perbedaan golongan ini dapat terjadinya adanya kebutuhan dan pilihan dari masing-masing individu atau kelompok. Perbedaan kelompok dapat pula ditinjau berdasarkan hierarki dan setara. Perbedaan golongan yang ada masyarakat Indonesia bukan alasan untuk menjadi terjadinya perpecahan, ya. Perbedaan golongan ada itu untuk saling melengkapi. Banyak ya, Nak? Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial keberagaman dalam suatu masyarakat. Berikut beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dan keberagaman antara lain. 1. Faktor teknologi. 2. Faktor demografi. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor lingkungan. 5. Faktor budaya. Perubahan nilai-nilai norma dan perilaku budaya dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan dalam masyarakat. Banyak ya penjelasannya ya. Ini slide yang terakhir. Keberagaman, udah ya, Nak? Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari pembelajaran kita ini udah selesai kan? Adalah peserta didik agar mengetahui, memahami, mengidentifikasi beberapa dari keberagaman di Indonesia. Dengan kata Ibu apa tadi? Sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Dari di sini ini yang terakhir. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto nasional yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Semboyan ini mengabarkan makna pentingnya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman menunjukkan pada banyak perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi suku, agama, budaya maupun ras. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Memiliki kebudayaan, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Selain itu, memiliki keragaman seperti agama. Tadi yang sudah Ibu katakan ya, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai, menghormati, menerima perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga, harus saling menghargai dan menghormati. Betul, good job Riani. Mumpung masih pagi, jangan LKPD dulu deh. Kita SI dulu ya. Karena kamu masih semangat pagi. Bu Nina nanyanya nanti banyak. Belakang. Tadi dulu ya. Sini saya. Tadi. Kasih ke belakang. Entar dulu. Ke belakang. Di sini aja. Aduh. Tadi dulu. Agus. Ada yang lebih ya. Taruh di buku tulis ya, Nak. Sebelum pembagian soal, kita udah sebelum masuk juga ada ibu kelompokan dulu ya, Nak. Biar gampang, biar mudah kerjasamanya. Semangat, semangat. Semangat. Anak ibu pada kutu buku ya. Pada maunya ngelihat dari buku. Boleh kamu diskusi. Boleh tanya sama temannya, tanya sama ibu. Ya, Nak. Wih, Abi sudah selesai.
Mantep banget. Sabar dong, belum selesai. Sabar dong, Oh, belum selesai. Berarti kamu tidak menerapkan. Weh. Berarti kata-kata Bu Nina tadi diterapkan ya. Udah ya. Kita akan mengumpulkan data ya. Udah ya. Udah belum? Udah belum? Sekarang kita kumpulin ya. Kelompok 3 dulu. Ayo. Sini. Ayo, sini saya. Sini. Yaitu adanya sifat toleransi, persatuan dan wajib Udah? Ayo. Udah ya. Ini tadi kelompok 3 yang sudah. Siapa lagi yang sudah? Udah. Kelompok berapa ya? 4 ya? Kelompok 4 ya, sudah ya? Ya, bentar ya. Kelompok 4, buku tulisnya dikumpulkan. Habis ini siapa yang maju? Kesimpulan. Ya. Ini kelompok 3 udah ya? Tadi 3 ya, sekarang 4. Bu Dina salah ya? Ini kelompok 4 ya, Nak? Kelompok 4. Siapa lagi? Habis kelompok 4. Yang sudah. Kelompok 1 udah? Udah? Ini kelompok 1. Udah? Udah semua? Keren anak ibu. Ini kelompok 1. Kelompok 2 sudah belum? Kesimpulan? Kelompok 2 nanti siapa yang maju? Kelompok 2. Bukunya ini udah ya? Udah ya, Nak? Oh iya. Semangat yang belum. Ayo. Kasih ya, Nak. Kelompok 2 siapa yang ini baca kesimpulan? Membaca kesimpulan yang tadi sudah Ibu ajarkan. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Ina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Ninda Syafitri. Saya Musik Aplikasi. Pada hari ini saya akan membahas tentang ringkasan materi bab 4 dengan judul Kebinekaan Indonesia. Pada materi bab 4 Kebinekaan Indonesia memiliki 6 peta konsep, yaitu 1. Keragaman gender, 2. Keragaman suku, 3. Keragaman budaya, 4. Keragaman agama, 5. Keragaman ras dan antar golongan, dan 6. Menjaga nilai penting kebinekaan. Pada ringkasan materi bab 4 membahas tentang keragaman yang berlaku secara universal atau seluruh dunia adalah keragaman gender. Perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun hukum. Keragaman suku menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik menyebut adanya sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Bersama dengan keragaman suku, terdapat kebinekaan budaya yang layak disyukuri. Beragam budaya serta adat istiadat menarik untuk terus dipelajari. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama-agama resmi di Indonesia. Itulah kebinekaan dalam keragaman. Ras dan antar golongan menjadi kebinekaan Indonesia pula. Mongoloid, Melayu, Melanesoid, Papua, hingga Wedoid, Kaukasoid adalah bagian dari Indonesia. Kebinekaan melatih untuk menghargai dan siap bekerja sama dengan siapapun yang berlatar budaya berbeda. Kebinekaan membuat maju, karena itu perlu dijaga. Untuk refleksi dilanjutkan dengan teman saya. Refleksi pada bab 4 Kebinekaan Indonesia membahas tentang salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman atau kebinekaannya. Ada ratusan suku bangsa dengan bahasa serta budayanya masing-masing. Terdapat beraneka agama dan keyakinan. Selain tentu saja keragaman ras serta gender.
Semuanya bersatu membentuk bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa paling berbineka di dunia. Kesadaran keragaman itu perlu dimiliki oleh semua. Hal itu dapat dimulai dari kesadaran gender, sesudahnya dapat mendalami keragaman suku dan budaya, keragaman agama, ras, serta antar golongan. Kesadaran tersebut akan memperkuat bangsa karena dapat saling menguatkan. Sebaliknya, menolak dan menutup diri terhadap suku, budaya, pemeluk agama, hingga ras dan golongan lain hanya akan membuat masyarakat sulit berkembang karena akan saling melemahkan. Oleh karena itu, kita semua harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, walaupun berbeda agama, ras, agama, suku, dan budaya. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rusiani, Mustika. Keren ya, keren kesimpulannya ya. Itu adalah di akhir pembelajaran. Tadi waktu pembelajaran mengisi esai, temannya ada yang tanya kan? Dari pertanyaan itu, dari selain pertanyaan Noven, ada yang mau tanya lagi? Siapa yang mau tanya? Boleh tunjuk tangan. Bagaimana Ya. jika setiap orang tidak menerapkan sikap kebinekaan tunggal ika? Waduh, Masya Allah ya. Nanti akan berpecah belah. Karena tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika apa, Nak? Satu juga. Ya, Nak. Itu sih intinya, kalau tidak ada Bhinneka Tunggal Ika kita nggak bisa. Ya, Nak. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana jika Indonesia tidak menerapkan sikap Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana apabila kita tidak bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Waduh, itu berantakan juga ya. Tidak jauh dari pertanyaan Afi. Kita karena negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Benar kan? Kalau kita tidak ada hukum malah lebih repot. Benar ya, Nak? Terus ada yang mau tanya lagi, yang bertanya? Ibu lupa tadi, soalnya pas lagi nulis ada yang mau bertanya dan Ibu juga akan menjelaskan pertanyaan teman-teman kamu. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan di kesimpulan. Ya. Siapa yang mau baca ke depan? Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Ramadhani dan saya Indah Lestari. Kali ini saya akan membahas ringkasan materi pada bab 4 yang Bu Nina jelaskan tadi. Iya. Kebinekaan Indonesia memiliki 6 peta konsep, yaitu 1. Keberagaman gender, 2. Keberagaman suku, 3. Keberagaman budaya, 4. Keberagaman agama, 5. Keberagaman ras dan antar golongan, 6. Menjaga nilai penting kebinekaan. Ada ringkasan materi bab 4, pembahasan tentang keragaman yang berlaku secara universal atau seluruh dunia adalah keragaman gender. Perempuan dan laki-laki setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun hukum. Keragaman suku menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik menyebut adanya sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Bersama dengan keragaman suku terdapat kebinekaan budaya yang layak disyukuri. Beragam budaya serta adat istiadat menarik untuk terus dipelajari. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama-agama resmi di Indonesia. Sekarang Ibu akan ambak. Ambak itu artinya apa manfaat bagiku pembelajaran tadi Ibu jelaskan. Ya. Apa manfaatnya, Nak? Jadi tahu keberagaman, ya, keberagaman tentang Indonesia. Bu Nina sering bilang apa, Nak? Sara. Biar kamu ingat, makanya Bu Nina kasih singkatan. Sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu agar paham, tahu, mengidentifikasi masalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Ibu jelaskan banyak sekali ya,
semoga yang Ibu jelaskan bermanfaat. Sekarang kita akan menyerukan bersama yel profil Pancasila. 1, 2, 3, semangat! Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, tadi adalah pembelajaran kita sudah selesai, tapi Ibu akan mengevaluasi yang tadi dipelajarin. Banyak ya. Hari ini kamu capek ya? Banyak banget ya? Capek nggak? Banyak sekali ya. Ibu akan mengevaluasi dari apa nak? Efektivitas pembelajaran hari ini. Dibalik-balik biar kamu ingat. Ya nak? Mengenai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba sebutin. Ulang tadi yang Ibu ngomong. Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Agar kamu dapat paham. Tujuannya adalah agar kamu mampu memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Tentang apa? Sara, biarin ingat. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta perubahan-perubahan sosial yang ada di Indonesia. Ya nak? Banyak. Tadi kalau diceritakan tadi di PPT tadi banyak banget. Ya nak? Anak-anakku, semoga yang Ibu sampaikan hari ini pembelajaran bermanfaat. Semoga pada sehat, sukses terus. Gani, baca doa. Baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipimpin sama ketua kelas. Gani. Siap. Doa dimulai. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Selesai memberi salam. Terima kasih anak-anakku, pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.